Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Afendi dengan NIM 21218139. Teknik Industri di kelas A2 mata kuliah Data Mining. Universitas Serang Raya. Preparing the data. Representation of raw data. Setiap sampel dijelaskan dengan berbagai fitur dan ada berbagai jenis nilai untuk setiap fitur. Kita akan mulai dengan dua jenis yang paling umum, numerik dan kategoris. Nilai numerik termasuk variabel real sampai nilai atau variabel integer tersebut seperti usia, kecepatan, atau panjang. Fitur dengan nilai numerik memiliki dua properti penting. Nilai-nilainya memiliki hubungan urutan, seperti 2 lebih kecil dari 5 dan 5 lebih kecil dari 7. Dan hubungan jarak 2, 3, 4 dikali 2 sama dengan 1 dan 9. Sebaliknya, variabel kategoris sering disebut simbolik, tidak memiliki dua variabel ini. Hubungan dua nilai variabel kategoris dapat sama atau tidak sama. Mereka hanya mendukung hubungan kesetaraan, seperti biru sama dengan biru atau merah tidak bersama dengan hitam. Transformation of raw data. Pemilihan teknik dan penggunaan dalam aplikasi tertentu bergantung pada jenis data, jumlah data, dan karakteristik umum tugas penambangan data. Normalization. Beberapa metode data mining biasanya yang didasarkan pada perhitungan jarak antara titik-titik dalam ruang N dimensi. Mungkin memerlukan data yang dinormalisasi untuk hasil terbaik. Nilai yang diukur dapat diskalakan ke rentan tertentu, misalnya 1 atau 0,1. Jika nilainya tidak dinormalisasi, ukuran jarak akan membebani fitur tersebut yang rata-rata memiliki yang lebih besar. Ada banyak cara untuk menormalkan data. NS. Berikut adalah 3 teknik normalisasi sederhana dan efektif. Skala desimal. Penskalaan desimal memindahkan titik desimal tetapi masih mempertahankan sebagian besar dari nilai digit aslinya. Normalisasi min sampai maksimal. Misalkan data untuk fitur V berada dalam kisaran antara 100 dan 200. Kemudian metode normalisasi sebelumnya akan memberikan semua data yang dinormalisasikan dan yang dinormalisasi antaranya normalisasi deviasi standar. Normalisasi dengan standar deviasi sering bekerja dengan baik dengan ukuran jarak, tetapi mengubah data menjadi bentuk yang tidak dapat dikenali dari data aslinya. Data smoothing. Fitur numerik Y dapat berkisar di banyak nilai yang berbeda, kadang-kadang sebanyak jumlah kasus pelatihan untuk banyak data sampai teknik penambangan. Perbedaan kecil di antara nilai-nilai ini tidak dapat ditandatangani dan dapat menurunkan kinerja metode dan hasil akhirnya. Mereka dapat dianggap sebagai variasi acak dari dasar yang sama. Oleh karena itu, kadang-kadang dapat menguntungkan untuk memperlancar nilai-nilai variabel. Banyak smoother sederhana dapat ditentukan dengan nilai diukur rata-rata serupa. Misalnya, jika nilai adalah bilangan real dengan beberapa tempat desimal, membulatkan nilai ke presisi yang diberikan bisa menjadi algoritma pemulusan sederhana untuk sejumlah besar sampel, di mana setiap sampel memiliki nilai sebenarnya sendiri. Difference and ration. Transformasi perbedaan dan rasio tidak hanya berguna untuk fitur output tetapi juga untuk input. Mereka dapat digunakan sebagai perubahan waktu untuk satu fitur atau sebagai komposisi fitur input yang berbeda. Misalnya, dalam banyak kumpulan data medis, ada 2 fitur pasien, tinggi dan berat badan, yang diambil sebagai parameter input untuk analisis diagnostik yang berbeda. Banyak aplikasi menunjukkan bahwa hasil diagnostik yang lebih baik diperoleh ketika transformasi awal
dilakukan menggunakan fitur baru yang disebut indeks massa tubuh, yang merupakan rasio tertimbang antara berat dan tinggi badan. Fitur komposit ini lebih baik dari parameter awal untuk menggambarkan beberapa karakteristik pasien, seperti apakah pasien kelebihan berat badan atau tidak. Missing data. Beberapa metode penambangan data menerima nilai yang hilang dan memproses data dengan memuaskan untuk mencapai kesimpulan akhir. Metode lain mengharuskan semua nilai tersedia. Pertanyaan yang jelas adalah apakah nilai-nilai yang hilang ini dapat diisi selama persiapan data. Sebelum penerapan metode penambangan data, solusi paling sederhana untuk masalah ini adalah pengurangan kumpulan data dan penghapusan semua sampel dengan nilai yang hilang. Itu dimungkinkan ketika kumpulan data besar tersedia dan nilai yang hilang hanya terjadi dalam persentase kecil sampel. Jika kita tidak menjatuhkan sampel dengan nilai yang hilang, maka kita harus mencapai nilai mereka. Apa solusi praktisnya? Pertama, penambangan data bersama dengan pakar domain dapat secara manual memeriksa sampel yang tidak memiliki nilai dan memasukkan nilai yang wajar, mungkin atau diharapkan. Berdasarkan pengalaman domain, ada nilai yang jelas atau masuk akal untuk setiap kasus. Penambangan masukkan noise ke dalam kumpulan data dengan menghasilkan nilai secara manual. Pendekatan kedua, memberikan solusi yang sederhana untuk menghilangkan nilai-nilai yang hilang. Ini didasarkan pada penggantian nilai yang hilang secara formal dan seringkali otomatis dengan beberapa konstanta seperti ganti semua nilai yang hilang dengan konstanta global tunggal. Pilihan konstanta global sangat bergantung pada aplikasi. 2. Mengganti nilai yang hilang dengan rata-rata fiturnya dan mengganti nilai yang hilang dengan rata-rata fitur untuk kelas yang diberikan. Pendekatan ini mungkin untuk masalah klasifikasi di mana sampel diklasifikasikan terlebih dahulu. Outlier analysis. Banyak algoritma data mining mencoba untuk meminimalkan pengaruh outlier pada model akhir atau untuk menghilangkan dalam fase pre-processing. Metodologi deteksi outlier telah digunakan untuk mendeteksi dan jika sesuai menghapus pengamatan anomali dari data. Pencilan muncul karena kesalahan mekanis, perubahan perilaku sistem, perilaku curang, kesalahan manusia, kesalahan instrumen, atau hanya karena penyimpangan alami dalam populasi. Analisis data mining harus sangat hati-hati dalam menghilangkan outlier secara otomatis, karena jika datanya benar, itu bisa mengakibatkan hilangnya informasi penting yang tersembunyi. Beberapa aplikasi penambangan data difokuskan pada deteksi outlier, dan ini adalah hasil penting dari analisis data. Proses ini terjadi 2 langkah. Pertama, membangun profil perilaku normal, dan 2, menggunakan profil normal untuk mendeteksi outlier. Profil dapat berupa pola atau ringkasan statistik untuk keseluruhan populasi. Baiklah, sekian dari saya. Kurang dalamnya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.